Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Apa kabar sedulur-sedulur semua? Mudah-mudahan tetap sehat selalu, tenang selalu, damai selalu, dan bahagia selalu. Jangan lupa teman-teman, kalau nggak bahagia hidup ini sayang banget gitu kan. Hidup cuman sekali, kita pusing, mumet, mengeluh, capek gitu kan. Jadi di video kali ini saya pengen sharing sama teman-teman tentang melepas kemelekatan dalam hidup yang nantinya akan saling berkesinambungan dari video-video saya yang sebelumnya dibuat. Mungkin berhubungan dengan twin flame, berhubungan nantinya dengan kelancaran rezeki, dengan hukum-hukum alam yang nantinya untuk hidup kita lebih baik lagi, hidup kita lebih mudah lagi. Jadi saya tertarik untuk bahas ini ya, karena manusia pasti akan ada kemelekatannya. Yaitu banyak banget ya kemelekatan di dalam hidup kita itu. Saya contohkan kemelekatan keluarga, kemelekatan karena kekasih ya, atau hubungan asmara, kemelekatan duniawi ya, harta, kemelekatan jabatan, lalu kemelekatan apa lagi ya? Kemelekatan rumah misalkan gitu ya, kemelekatan mobil, motor, harta benda ya masih termasuknya. Jadi banyaklah kemelekatan-kemelekatan lain. Jadi di video kali ini saya pengen ngajak teman-teman untuk kita belajar bareng ya. Oke, saya mau ada contoh nih, saya mau kasih contoh untuk ini nih, karet. Di kemelekatan itu kan tidak kelihatan ya, seolah-olah kita kan ngelihat itu seperti apa sih kemelekatan itu. Jadi kalau di ya, mata mata dohir kan kita nggak bisa ngelihat ya, tapi kalau di mata batin atau wilayah rasa ya pasti kita ngerasain lah kemelekatan itu, seolah-olah kita takut akan banyak kehilangan dari rasa kemelekatan tersebut ya. Jadi saya coba kasih contoh ini ya. Ini kemelekatan kita, ini ibarat kata rasa ya. Ini contoh yang kemarin saya bahas, twin flame ya. Inilah twin flame nih, kemelekatannya seperti ini nih, rasa terikat ya. Misalnya saya coba, nah ini teman-teman nih, inilah seperti tali etrik ya. Oke, nah ini ikatannya sudah kencang ya. Ini seperti kemelekatan lah, jiwa kita tuh seperti ini. Jadi saya perumpamakan rasa kita seperti terikat karet ini. Ini jiwa kita nih, misalkan pasangan kita gitu, atau kemelekatan harta, kemelekatan jabatan, atau yang kita takutkan ini hilang. Jadi cara membuang kemelekatan itu tidak bisa kita tergesa-gesa atau seolah-olah kita melawan gitu. Jadi gini nih teman-teman, semakin kita melawan gitu, misal kita nggak mau tenang nih, kita ngelawan terus, nah itu kan kita akan semakin sakit gitu, akan semakin, lihat nih, akan semakin terikat gitu ya. Bukannya kita bisa hidup tenang, malah kita makin terikat gitu. Ini teman-teman, seperti ini. Jadi kita mau mencoba melepaskan kemelekatan, tetapi yang ada kalau kita melawan terus, kita berontak terus, itu seperti ini teman-teman, kita seperti terikat ya. Jadi gimana dong mas kalau misalkan caranya kita melepas kemelekatan? Ini jiwa ya, ini kemelekatan seperti karetnya ya. Jadi supaya jiwa kita merdeka, tidak ada kemelekatan, ya kita harus kendorkan gitu. Nah, harus kendorkan,
perlahan. Nah ini kan harus apa namanya, kita mengikuti alur lah. Misalkan kita harus, ya meskipun butuh proses ya, ini kan ada udah merundet ya, udah banyak ikatannya ya. Inilah seperti membuang kemelekatan. Nah, ini seperti karet. Jadi kalau meditasi ya itu, meditasi seperti itu. Kita kita melepas kemelekatan ini. Jadi tadi misal ikatan ini nih, kalau kita sudah longgar begini ya, kalau kita sudah longgar nih kemelekatan, misalkan kita tenangkan ya, sudah longgar begini, nah maka kita akan bisa lepas ya. Jadi kalau kita udah tenang, kan kita tahu cara melepaskannya. Nah maka si jiwa ini dua-duanya maka akan bebas. Jadi jiwa merdeka. Jadi kalau kita tidak melawan, nah kalau kita sudah tenang, kita akan tahu, kita akan dibimbing perlahan-lahan untuk kita bisa lepas dari ikatan ini, ikatan kemelekatan ini. Ya, contoh ya twin flame itulah ya, yang luar biasa ikatan ininya ya. Tapi sama kok, harta pun termasuk ikatan. Harta, jabatan, rumah, keluarga, banyak banget ya. Nah ini saya perumpamakan seperti karet ini. Kita melepas perlahan-lahan ikatan kemelekatan ini. Jadi ketika kita sudah bebas, maka kita yang biasa disebut akan mempunyai free will, bahasa Inggrisnya free will gitu ya. Jadi kita akan punya kehendak bebas. Jiwa kita tidak terikat lagi. Jiwa kita akan merdeka. Jiwa merdeka itu seperti apa Mas gitu kan? Kalau teman-teman tanya, di jiwa merdeka itu kita seperti, ya merdeka, kita bebas. Merdeka itu jiwa kita bebas, tapi masih tahu batas. Jadi beda ya, merdeka sama bebas, bebas yang lepas gitu. Jadi merdeka itu bebas, tapi masih tahu batas gitu. Contoh gini, kita ketika sudah bisa bawa motor atau bisa bawa mobil, kan kita bebas ya, kita merdeka gitu, mau nyetir ke Semarang, mau nyetir ke Jogja gitu. Nah, tapi kebebasan kita, free will kita, kita masih tahu batas. Kita masih mengikuti aturan, bebas tapi ikut aturan. Bebas tapi tidak melanggar batas gitu. Itulah yang disebut jiwa merdeka. Yang misal tadi saya nyetir motor atau mobil ya. Jadi kita mau keluar kota, kita mau ke Jogja misalkan. Kan kita bebas, tapi ikutin aturan lalu lintas gitu. Kita bebas namanya bawa mobil sendiri misalkan kan. Ya kita mau belok, istirahat dulu, mau ngopi dulu, kita mau ke pom bensin dulu, atau kita mau ke toilet dulu, kan kita bebas. Tapi kita tetap tahu batas. Jadi ada aturan lalu lintas di dalam kita berkendara. Seperti itu ya teman-teman. Nah hidup kita pun, walaupun kita bebas dan merdeka, kita tetap mengikuti aturannya. Aturan-aturan yang tidak melanggar hukum alamnya, atau hidup ini kan ada aturannya gitu. Kita tetap mengikuti aturan, tidak melanggar batas kewajaran seperti itu. Kecuali ibarat kata kalau kita bebas kalau di kamar pribadi ya kita kunci, kita bebas ya. Itu bebas, terserah gitu teman-teman, mau karaokean, mau pakai baju, nggak pakai baju kan nggak ada orang lain lihat ya. Jadi tapi ketika kita di sosial masyarakat, kita tetap mengikuti aturan tersebut, aturan-aturan yang dibuat lah. Di kita merdeka, tidak ada yang mengatur kita, tapi kita masih ada di batas wajar, masih mengikuti norma-norma yang ada gitu. Tidak melabrak aturan seperti itu teman-teman. Lain hal ya kalau misalkan di dalam kamar bebas teman-teman, mau pakai musik yang keras pun kalau tidak mengganggu orang lain ya tidak masalah gitu kan. Jadi yang saya maksud jiwa bebas dan merdeka adalah ketika kita keluar, ketika kita ada di lingkungan masyarakat, ketika kita berada dalam keramaian gitu kan. Kan walaupun kita bebas kan tetap mengikuti aturan. Contoh misalkan kita lagi di pantai, lagi di mall ya, kita bebas pakai baju tapi ya masih menghargai orang lain lah.
nggak mungkin pakai seperti baju yang bikini misalkan ya itu kan kita masih tetap mengikuti aturannya. Lalu ketika kita sudah merdeka ya, ketika kita sudah bebas, nah hidup kita maka akan enjoy, akan bahagia. Jadi saya ingat ini teman-teman, kata-kata ketika kita punya masalah yang rumit, ketika kita punya masalah yang sangat berundet, ketika kita punya masalah yang besar, yaitu kita perkecil masalahnya. Ketika masalahnya sudah kecil, kita berupaya lagi untuk menghilangkan masalah. Jadi masalah yang besar kita perkecil, kita kurangi nih bebannya. Setelah nanti berjalannya waktu, masalahnya sudah kecil, ya kita berusaha untuk menghilangkan masalah. Jadi, ketika masalahnya sudah hilang, ya kita jangan cari-cari masalah gitu. Jadi kan hidupnya enak gitu ya. Kita bisa ngopi, ngerokok, kita bisa menikmati hobi, kita tidak tidak menabung atau kita tidak menanam karma-karma yang nantinya akan memberatkan hidup kita lagi, yang nantinya akan membuat masalah di dalam hidup kita lagi gitu ya kan. Jadi masalah besar diperkecil, masalah kecil dihilangkan gitu. Sudah hilang, tidak cari-cari masalah, ya itulah hidupnya akan merdeka gitu. Merdeka, tidak apa sih, kayak kita punya prinsip gitu loh. Oh saya sukanya misalkan nih, saya suka kaos warna hitam, ya merdeka dong gitu, suka-suka saya gitu kan. Tapi kan kita masih tetap sopan ya kalau di umum gitu ya, kita masih mengikuti aturan. Jadi seperti itu teman-teman ya, cara melepas kemelekatan, rasa takut, cemas, was-was. Ya itulah efek dari kemelekatan akan menghasilkan rasa-rasa yang itu, takut, cemas, was-was, sedih, khawatir, gundah gulana, apalagi ya, pokoknya sesuatu yang nggak enak lah. Batin kita tidak akan merasakan ketenangan ya, karena kemelekatan tersebut. Jadi ketika kita bisa lepas, merdeka, ya disitulah jiwa kita tenang, batin kita damai, hati kita tenang. Disitulah kita hidup akan mengikuti kata hati kita. Jadi yang dimaksud hidup mengikuti kata hati, yaitu ketika hatinya sudah tenang, bukan lagi gemerungsung. Mengikuti kata hati, hati nurani. Hati nurani itu ya hati yang sudah tenang. Makanya tenangkan dulu airnya, tenangkan dulu hatinya, supaya masalah kita bisa lerai sedikit demi sedikit. Masalah kita bisa urai sedikit demi sedikit. Disitulah ketika perlahan nantinya bisa terurai semuanya, kita bisa benar-benar tenang, damai. Disitulah hidup kita akan let it flow, mengalir seperti air. Jadi kita tidak melawan sesuatu yang sudah digariskan, sesuatu yang sudah ditakdirkan gitu. Ya karena kan kita sudah tenang. Jadi kita hanya mengikuti alur. Seolah sebenarnya ada masalah atau tidak ada masalah, kan kita sudah tenang. Jadi kita sudah terlatih untuk menenangkan. Ada masalah lagi ya. Sebelum masalah itu besar, maka kita akan biasanya akan punya inisiatif untuk supaya masalah ini tidak melebar, supaya masalah ini tidak berlarut-larut, supaya masalahnya nanti tidak menambah-nambah. Disitulah kita akan ada tuntunan dari dalam hati kita untuk menyelesaikan masalah demi masalah. Nah, ketika kita bisa tenang, damai, hidup kita pastinya akan bahagia. Mungkin dari sisi kelancaran rezeki, secara kesehatan, secara finansial gitu ya, sama ya tadi, keuangan, finansial, rezeki, kurang lebihnya sama gitu ya. Sama asmara mungkin akan mendekat. Nah, kita akan menjadi magnet ketika jiwa kita sudah merdeka. Merdeka, kita sudah selesai dengan masalah-masalah yang jerimet banget gitu. Kita bisa lebih tenang dan damai.
Oke, sementara seperti itu dulu teman-teman. Video saya cukupkan dulu. Mohon maaf kalau saya masih banyak salah-salah kata atau salah-salah kalimat. Semoga saya doain teman-teman yang punya masalah, yang punya kemelekatan, yang rezekinya sulit, yang keluarganya lagi broken home, yang sedang diuji kesakitan, mudah-mudahan salam lancar jaya ini bisa bisa melerai masalah-masalah, bisa menyembuhkan yang lagi sakit, bisa mengobati yang sedang luka batin, bisa mempermudah jalannya rezeki. Jadi salam lancar jaya.